iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini berkaitan dengan rukun iman yang pertama. Jadi rukun iman yang pertama itu adalah fondasi dari kelima rukun yang berikutnya. Kalau keimanan rukun yang pertama ini benar, maka yang 5 ini ikut. Jadi ketika kita mau mencari jawaban dari rukun iman yang keempat, kita kembalikan dulu ke yang pertama, iman kepada Allah. Kita kembalikan ke awal mula penciptaan. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad asal dari Allah. Berarti siapakah Rasul yang dimaksud Rasul-Rasul Allah itu secara hakikat lah ini? Kalau secara syariat kan sudah jelas. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud. Nah, itu. Kalau secara hakikat, berarti yang dimaksud Rasul ini adalah alat perantara Allah untuk menyampaikan kehendak kudratnya Allah itu tadi. Berarti siapa? Ya wujud semua makhluk, Mas. Yang ini semuanya Rasul Allah, maksudnya digerakkan Allah yang bertujuan Allah untuk memanifestasikan zatnya sendiri. Dan ini juga sulit, Mas. Kalau tidak nyampe ke sana rasanya memahami ini sulit. Makanya kalau saudara-saudara kita yang lain yang dari luar, kalau ingin cepat memahami keilmuan-keilmuan untuk menuju ke hakikat ma'rifat, langsung datang aja ke sini. 1 jam, 2 jam kita bahas beres, tinggal praktek di rumah. Atau bisa dimaknai begini, Gus, terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah itu, segala petunjuk yang bisa kita dapat atau ilham lah dari seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Iya, betul, seperti itu. Kan rasanya itu datang dulu, kemudian ada pergerakan, Mas. Tiba-tiba datang rasa lapar. Apa yang terjadi dalam pergerakan? Ya, ambil piring. Itu. Kan rasanya dulu yang datang, bukan piringnya dulu yang datang. Dan pemahaman rasa yang seperti ini itu awal mulanya harus digempur dulu dengan pengalaman spiritual. Jadi harus rajin wirid dulu apa yang disarankan ulama-ulama, wirid dulu, seneng dulu sama nama, akhirnya naik lagi tingkatannya sampai ke posisi ketunggalan. Makanya tidak ada yang salah cinta sama Rasul, ya tidak salah. Memang itu awal rangsangan. Ketika kita sudah mencintai Rasul dan akhirnya kita mengimani apa yang Rasul sampaikan, setelah kita sudah menerima masukan dari Rasul-Rasul, dari tarikh-tarikh perjalanan Nabi, kita mendapat pelajaran dari situ dan akhirnya bisa kita tadaburi dengan hati kita, dengan rasa kita, yang akhirnya kita menemukan suatu jawaban, kebenaran bahwasanya kehidupan ini hanya seperti ini gitu. Bisa memahami lah dari
tarikh-tarikh itu. Makanya tujuan-tujuan ulama itu menulis tarikh-tarikh sejarahnya Nabi, kenapa kok ditulis? Ya untuk mencapai itu, Mas. Sebagai tangga bagi umat untuk naik ke hakikat makrifat itu sebetulnya. Untuk mempermudah ya. Iya, mempermudah supaya ajaran ini mudah diterima itu. Sampai ada kisah di Taif Rasulullah dilempari batu, ya kan, itu kan sebuah wacana yang harus kita pikir, kita ambil hikmah di situ. Itu kalau sudah itu membahas satu kejadian di Taif itu, kalau kita kupas panjang, Mas, panjang. Dari sisi kesabarannya Rasulullah, kenapa Rasulullah kok bisa sabar seperti itu, terus dari sisi yang lain masih banyak. Dan ketika kita sudah mampu memahami kejadian-kejadian di situ, akhirnya kita renungi dan kita bisa mendapatkan pelajaran dari peristiwa itu, kan gitu seharusnya. Bukan dipotong, iya itu kan Rasulullah, bukan dipotong seperti itu. Nah terus ayat laqad kana lakum fi Rasulillah ini kan hilang, Mas. Kalau dipotong seperti itu, iya karo Nabi. Kalau kita enggak bisa lah, itu sudah hilang. Ayat laqad kana lakum fi Rasulillah itu hilang sudah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Ya maksudnya pelajari, kan gitu. Renungi itu. Apa yang ada di Rasul itu renungi. Makanya adalah satu ayat, kalau kamu ingin dicintai Tuhanmu, ikutilah aku. Kata biuni, kan itu ayatnya. Lanjut Gus ke rukun iman yang ke-5, iman kepada hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan. Itu gimana Gus? Hari akhir. Hari akhir itu sebetulnya yang dimaksud hari akhir itu hari akhirnya rasa keegoan, kesombongan yang merasa ada. Itulah hari akhir. Ketika kita sudah mencapai hari akhir itu, maka hari kebangkitan akan kita temui. Yaitu tadi, kembali ke cerita yang tadi itu, Mas. Ketika sudah memahami konsep kehidupan ini seperti apa, baru dia bisa memilih, bisa melihat mana yang jalan yang harus dia tempuh dan mana jalan yang tidak seharusnya dia tempuh. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan. Bangkit sudah menuju jalan yang lurus. Kalau belum mencapai kematian, hari akhir itu tadi, ya hari akhir itu ya hari terkikisnya keegoan diri itu tadi, sebetulnya yang dimaksud hari akhir. Setelah dia sudah menyadari di dalam rasa hatinya bahwa aku bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, ini semuanya Allah, semuanya ini adalah Tuhan, maka disitulah awal dia menemui hari kebangkitan, yaitu dia tidak akan menyia-nyiakan setiap detik dan saat dalam kehidupan ini untuk melalaikan Tuhan, baik di waktu sholat, di waktu kerja, minum, merokok, main HP, semuanya akan dilakukan lillahi ta'ala, serta Allah, karena Allah semuanya. Bangkit sudah dari keterpurukan,
dari yang semulanya dia mengakui bahwa ini miliknya semua, menuju ke hati yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, disitulah kebangkitan akan muncul. Atau bahasa simpelnya, hari kebangkitan itu terjadi ketika rasa keakuan sudah sirna. Iya, betul. Makanya di saat itulah hati menjadi terang, Mas. Terang. Mana surga, mana neraka, mana benar, mana salah, bisa diketahui. Walaupun secara zahir itu benar, tapi dalam hatinya sudah melihat itu salah. Contohnya gini, orang sedekah, pingin nyalon kepala desa. Gitu kan. Nah, ini kan kalau secara zahir kan baik kan, Baik. sedekah. Tapi bagi orang-orang yang sudah memahami itu nggak baik, karena nggak lillahi ta'ala itu. Salah tujuan ya. Iya, salah tujuan. Dan nanti dia bisa tahu mana benar, mana yang salah, walaupun itu belum terjadi gitu kan. Tidak bisa dia prediksi, sudah terlihat titik terangnya, akhirnya akan seperti ini nanti. Itu sudah terlihat. Makanya banyak ulama-ulama sesepuh kita dulu kan seperti itu, tahu sebelum terjadi kan gitu. Dari apa? Ya dari hatinya yang sudah bisa melihat itu tadi. Dan hati yang sudah melihat itu syaratnya harus mati dulu. Itu tadi. Harus terkubur dulu keakuannya.